Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor properti. Pertama BES yang ditutup menguat 4,78% ke harga 88. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Secara teknikal cukup oke untuk BES. Cuman titik amannya itu harus kembali ke atas 90 dulu ya. Bapak Ibu, kalau ingat seperti yang sering saya bilang ya, saham-saham kalau jebol 100 itu sangat berpeluang ke 80. Hari 28 Februari itu hari apa tuh? Jumat dia sempat menyentuh 80, terus kemudian rebound. Jadi saat ini cukup oke lah ya, karena mulai membentuk higher low, supportnya nggak usah pakai 80 lagi. Kalau menurut saya 85, 84 tuh udah tanda-tanda lemah kalau turun dari itu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan atau lihat, ini dia selalu mempertahankan area 85, 84 gini. Sudah 5 hari dia bertahan. Kalau dia membentuk low baru, tutup di bawah itu, ya tandanya lemah. Berarti yang jaga atau yang nahan harga, yang nampung barang di area 84, 85 ini nggak ada lagi. Ya udah ke bawah. Tapi dengan kondisi sekarang, kalau menurut saya untuk BES ada potensi uji 90-nya hari ini dan besok ya. Itu aja untuk BES. Kalau ditanya boleh masuk ya silahkan Bapak Ibu, hit aja risk rewardnya saat ini untuk BES. Lanjut APLN yang ditutup di harga 86 menguat 2,38%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya APLN sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. APLN juga nyentuh 80 kemudian rebound. Sama, APLN tembus dulu 90 baru titik amannya. Apakah mampu? Kalau melihat secara teknikal seperti ini ada peluang tembus 90. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Kita pakai 90 dan supportnya kita pakai 80. Nah, kalau yang seperti ini nih, APLN pandangan saya secara teknikal nih ya, kemungkinan besar kalaupun misalnya hari ini dan besok koreksi itu kesempatan Bapak Ibu buy on weakness, buy on support. Besar kemungkinan sideways, belum melanjutkan penurunan. Kalau misalnya turun dan bahkan APLN potensi menembus 90-nya kalau nggak minggu ini, minggu depan. Itu aja untuk APLN. Saat ini kelihatan sudah supportnya di support kuat 80, resistennya 90. Nah, jadi itu aja. Kalau koreksi Bapak Ibu kalau berminat ya buy on weakness, buy on support 80, 81, 82. Dan target profitnya ya ke 86, 87, 88, 90. Atau buy on breakout atau beli sekarang, tergantung Bapak Ibu lah. Karena setiap harga beli itu ada resikonya masing-masing. Itu ya untuk APLN. Kalau pandangan Bornet Trader, APLN ada potensi menembus 90. Lanjut ASRI yang ditutup di harga 117 menguat 2,63%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya ASRI di distribusi. ASRI saat ini masih batas toleransi, kecuali nih ya, kalau Bapak Ibu yang berminat ASRI, kalau jebol 115 buang aja dah. Jangan diharap lagi. Minggu ini harapannya tembus 120 titik amannya ya. Kita lihat aja untuk ASRI. Itu. Lanjut BSDE yang ditutup di harga 845 menguat 0,59%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BSDE di distribusi. BSDE belum lah. BSDE masih kurang oke, tapi kita gambar aja ya. Untuk support resistennya ada di 80, 880. Resistennya ada di 880, supportnya 830. Nah, 830, 825. Saat ini kalau BSDE kalau bisa tembus resisten minornya 850, oke nih. Kita lihat dulu 1-2 hari ke depan. Tapi secara teknikal kurang oke ya. Agak nanggung harganya. Ya kembali ke masing-masing lah. Kalau saya skip aja lah. Kalau secara teknikal seperti ini saya biasanya skip karena harganya nanggung. Tapi kalau BSD hari ini bisa tembus 850, harusnya sih cukup oke lah untuk mengawali minggu depan. Besok hari Jumat masih ada ya. Ya pokoknya Jumat kalau di atas 850 ada potensi ke atas di minggu depan. 880, 900 itulah untuk arah BSDE. Itu aja. Lanjut CTRA yang ditutup di harga 835 menguat 3,08%. Asing net sell. Kalau dilihat buka resminya CTRA akumulasi. CTRA, nah CTRA cukup bagus nih. Ya, Bapak Ibu pakai support kuatnya 800. Kan masih dekat tuh. Target neckline-nya
Kita langsung tarik aja 900. Nih kita pakai resisten 900, 925. Itu yang menjadi resistennya. Jadi masih oke, masih oke. Menarik gak? Menarik karena udah 5 hari dia sideways dan 3 hari ke belakang dia membentuk higher loh. Nah, yang seperti ini simple Bapak Ibu. Kalau dia balik arah lagi ke bawah, udah buang aja. Tutup di bawah 800, buang, gagal. Tapi pandangan board net trader kecil kalau jebol. Peluang besar kalau minggu ini minggu depan arah 900. 880 minimal. Boleh beli nggak sekarang ya Bapak Ibu, tinggal hitung risk rewardnya seperti ini. Cut lossnya misalnya di 780, 785 itu 6% dengan reward minimal. Dulu ya kita pakai minimal aja. Minimalnya 880 itu sama dengan risknya 1:1. Tapi kalau ke 900 risk reward 1:2 untuk CTRA. Menarik CTRA daripada tadi apa tadi sebelumnya BSDE. Nah, kalau lebih menarik CTRA. Apalagi CTRA itu EMA CD-nya sudah golden cross walaupun masih tipis. Dan Bapak Ibu perhatikan, ya itu aja dulu untuk CTRA. Lanjut, Demas yang ditutup di atas 133 menguat 1,52%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Demas akumulasi. Demas belum dulu ya. Ini perkiraan saya juga sideways di 140. Ya sempat jebol 140 terus naik, tapi habis itu kempes lagi. Saat ini skip. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ini bottom dan siap stop loss di bawah 128, 127, 126, silahkan. Targetnya ya kembali ke atas 140 lah Demas. Tapi daripada Demas tadi lebih menarik apa tadi? CTRA secara teknikal ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing Demas saat ini. Lanjut, LPKR yang ditutup di harga 84 menguat 1,2%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya LPKR akumulasi. LPKR belum menarik. LPKR di bawah 8890 belum menarik. Kita lihat dia harus kembali dulu ke atas EMA 200-nya. Itu aja untuk LPKR saat ini, wait and see kalau pandangan saya. Tapi kan waktu itu bilang dari 100 bisa ke 80 ya. Kalau mau nawar di 80. Nih, kalau mau siapa tahu dikasih koreksi nawar 80 atau tunggu dia tembus 90 atau minimal 88 LPKR. Lanjut, Piwon yang ditutup di harga 392 menguat 3,15%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Piwon akumulasi. Piwon bagus ya, sideways. Waktu itu 374 ditahan. Ya aman nih, aman. Ada potensi nggak tembus 400? Ada peluang tembus 400. Kalau nggak minggu ini minggu depan. Boleh beli nggak sekarang? Bapak Ibu siap nggak stop loss di bawah 376? Kalau siap boleh. Peluang besar ada peluang tembus 400 minggu ini atau minggu depan. Dan arahnya kemana kalau tembus area sideways range resistennya ini? Minimal arahnya tuh 440. 430. Kalau tembus 400 minimal arah 430 440 di ujinya. Piwon. Itu aja. Lanjut. SMRA yang ditutup di harga 374 menguat 0,53%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya SMRA didistribusi. SMRA ada potensi rebound. Kalau pandangan saya ada potensi rebound. Risknya kecil tuh. Jebol 370 buang aja. 2% buang aja. Target kemana? 400. 404 kalau jalan. Seminggu ke depan. Ya. Apalagi Doji hari ini walaupun memang kemarin big distribusi. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Walaupun ada big distribusi, siapa yang belinya di posisi top buyernya? Memang ada YP, broker retail Mirai. Tapi abis itu BK, YU, TP, AK, GR, CP. Ya, menarik. Harusnya rebound nih. SMRA. Ya, target 404. Itu untuk SMRA. Lanjut, Pani yang ditutup di harga 10.975 menguat 1,15%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya Pani didistribusi. Secara teknikal Pani harus rebound. Pokoknya Pani itu 10.000 kalau sampai jebol. Nih ya, kita nggak usah pakai 9.500. Nih saya gambar ulang. 10.000 kalau jebol itu udah bye-bye dulu lah Pani. Kenapa? Di bawah 500-nya dan lanjut turun ke bawah. Hati-hati distribusi. Ya, gimana view jangka menengah? Ya, kalau fokus akan masuk MSCI ya harusnya digoreng lagi kan setelah turun nanti. Kita nggak tahu tapi turunnya sampai berapa. Kalau tembus atau jebol 10.000 ya kemungkinan besar 8.000 tuh disentuh. Nah, hati-hati untuk Pani kalau jebol 10.000 minggu depan. Itu untuk Pani. Saham selanjutnya CBDK yang ditutup di harga 6.700 terkoreksi 1,83%. Asing net sell.
Kalau bukan semuanya CBDK di distribusi. CBDK di bawah 6.800 belum dulu. Kecuali hari ini balik ke atas 6.800 baru Bapak Ibu perhatikan. Apalagi CBDK itu, nih saya gambar lagi ya. CBDK itu sudah membentuk candle bearish angle pink. Nih 2 hari sebelumnya. Setelah itu doji. Nah doji ini harus rebound. Kalau bisa Jumat tutup di atas 6.800 cukup oke. Kuncinya CBDK tutup di atas 6.800 dulu baru oke. Itu saham terakhir SSIA yang ditutup dengan 870 menguat 1,75% asing net buy. Kalau dilihat bukan semuanya SSIA diakumulasi. SSIA cukup oke nih. Turun 2% buang aja lah. Kalau turun 2,5% buang aja. Bukan 2,5% ya. 850 tuh supportnya. 3% ya, turun 3% buang. Target kemana? 920 sampai 950. Kalau berminat yakin rebound 2,5% cut loss 845. Target profit terdekat 930 950. SSIA itu aja. MACD-nya bagus mengarah ke atas membentuk golden cross dan ada bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya mudah-mudahan bangkit, gak boleh turun, gak boleh jebol 850 untuk SSIA. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.